sangat penting untuk menjelaskan bahwasannya Kristen sendiri sekarang sudah memberikan satu pilihan tentang versi-versi terjemahan kan gitu ya. Dengan adanya versi-versi terjemahan itu kan mengedukasi, sambil mengedukasi orang-orang ini supaya tidak memakai lagi kata Allah yang kita bahas tadi kan gitu ya. Nah, masih banyak orang yang tidak menerima itu, Bang Akal. Tidak menerima akan kata Allah itu sebenarnya pengambilan dari kitab yang seharusnya di Al-Quran. Kan gitu, yang diklaim itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia dan boleh dipakai dalam kitab lain dengan pemaknaan yang sesuka hatinya gitu. Itu masalah lagi, itu kan gitu, Bang Akal. Gimana menurut pendapat sampean itu? Ya kayaknya nggak semua deh. Lagipun gini Bang, penggunaan kata Allah itu hanya di Alkitab bahasa Indonesia. Jadi kalau Alkitab itu kan terjemahkan juga ke dalam bahasa daerah. Ketika dia berada dalam bahasa daerah, maka itu kata Allah tidak digunakan lagi. Fungsinya Allah di Kristen itu apa sih Pak? Fungsinya Allah di Kristen itu Tuhan atau apa? Kalau Allah di situ itu kan gelar, Bang. Ya fungsinya apa? Fungsinya. Ini loh yang jadi rancu di sini, Bang. Sudah mengambil, kita katakan mengambil, setelah itu dimaknai dengan makna yang berbeda. Contoh nih, kalau kaidah bahasa yang sebenarnya ya kalau kita memakai sesuai dengan kaidah bahasa Arab di bahasa Indonesia kan itu ya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, pada saat di dalam Kristen, kalau Allah itu dijadikan gelar, tiada Allah selain Tuhan. Hancur kan? Enggak ya, fungsinya Allah itu fungsinya apa? Tuhan atau apa fungsinya? Sebagai apa dia? Iya, Tuhan juga. Sebagai apa fungsinya? Sebagai apa? Sebagai Tuhan, Bang. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Itu yang menciptakan alam semesta Allah. Allah, oke. Allah itu nama apa gelar? Gelar. Berarti alam semesta ini di dalam Kristen diciptakan oleh gelar. Tolol. Ini parah. Gimana ini? Hancur ini, Bang. Masa alam semesta diciptakan oleh gelar? Maka emang harus tolol dulu baru jadi Kristen. Jadi kalau nama dia Bang, alam semesta diciptakan oleh nama, begitu. Bukan seperti itu cara berpikirnya, Bang. Gini, Bang. Tuhan kan gelar, merujuk kepada satu nama yaitu Allah. Nah, siapa sang pencipta alam semesta ini? Allah. Nah, pada saat kita mengatakan seperti itu bukan berarti yang menciptakan alam semesta itu nama, bukan seperti itu cara berpikirnya. Nah, coba pakai akal. Siapa sang pencipta ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitu. lucu. Si akal ini gelarnya itu dokter. Si dokter ini bisa menciptakan jarum suntik, bisa menciptakan perahu. Wah, gila. Bener-bener otaknya sengklek loh. Sejak kapan gelar bisa bergerak? Sejak kapan gelar bisa menciptakan? Nah ini nih pembodohan yang dilakukan oleh lain nih. Kok pembodohan oleh LA? Gimana sih Anda? Sekarang lu berpikir cerdas ya. Gelar bisa menciptakan nggak? Gelar bisa menciptakan. Itu loh, cuman kata yang disematkan. Gelar itu kata yang disematkan, Bang Akal. Aduh, kacau nih. Tenang. Jadi nama bagaimana? Apakah menurut Anda nama bisa menciptakan? Loh, bukan gitu, gelar. Nama itu yang tersematkan di sosok tersebut. Sosok itu loh yang ada semata nama itu loh. Bukan berarti terus nama yang menciptakan, sosok tersebutlah yang menciptakan. Nah, ya, demikian juga sebaliknya. Kalau Alkitab mengatakan itu gelar kan ada sosok di balik gelar itu. Ya, sosok itu yang menciptakan. Ya, tapi kan bukan gelar yang menciptakan.
Ya bukan, itu juga bukan nama yang Anda menciptakan, tadi kan? nama yang dipertanyakan, nama menciptakan, gelar menciptakan, gimana? Esensi yang diberi sematan tersebut itu yang dimaksudkan. Aduh, gimana nih Bang Akal? Kacau nih. Tapi gini, tadi persoalannya kan, Sengaja gua ikutin tadi, Allah itu gelar. Sengaja gua ikutin, iya gua ikutin. Ujung-ujungnya kan blunder, masa gelar bisa menciptakan alam semesta? Ya. Begini teman-temannya. Ya, baru lu Seandainya nih, sekarang ya baru sadar lu ya. Kok baru sadar sih? Apanya? Gini, kalau Alkitab memang sudah tidak menggunakan misalnya istilah kata Allah, maka teman-teman setuju ya bahwa Alkitab dan Biblos Semua ya, istilah yang diambil sama kalian ya, istilah Islam kan ada di Islam itu milikmu, milikku, agamamu, agamaku, agamamu, agamaku. Tapi kalau milikku diambil sama kalian, kita terus berjuang guys. Semuanya tuh tumpasin. Alkitab, Rasul, Nabi, kafir, semuanya hilangin di sana. Memang ada kesalahpahaman, orang Kristen ini menganggap kata Nabi, kata Rasul, itu ya, Alkitab itu milik kepemilikan bahasa Indonesia. Ya. Bukan kata Allah saja. Nah ini gini Bang Akal ya. Terkecuali kalau tulisannya itu ALAH, Allah, seperti orang Kristen membaca, tapi pada faktanya itu ALLAH, itu memakai kaidah bahasa yang jelas. Allah itu memang bukan Allah. Kalau Allah itu L-nya satu. Nah ini penulisannya ALLAH. Ini yang jadi masalah. Yang kedua, banyak istilah memang yang diambil itu dan diklaim itu punya bahasa Indonesia. Tidak paham bahasanya bahasa Indonesia itu yang menyadur. Nah itu kepemilikannya dari Al-Quran memang. Itu loh Bang Akal. Makanya susah kalau sama agama bunglon, susah. Di mana dia berada, di situ dia akan mengambil istilah di agama itu. Misalkan di Indonesia mayoritas agamanya ya menyebut, misalkan menyebut nama Tuhannya Cilok. Dia akan ikutin. Pada mulanya Cilok bersama-sama dengan Cilok, dan Cilok menjadi Cilok. Itu diikutin sama mereka semua. Ini kebayang kan? Kebayang, diikutin, dicaplok semuanya. Tenang. Tapi gini Bang, seandainya nih kita berandai ya, misalnya ini soalnya kan ada misionalisasi di sana. Iya. Udah tidak menggunakan kata Allah. Sebentar. Jadi apakah Abang setuju bahwa Alkitab, Biblos, dan Al-Quran berarti tidak mempunyai keterkaitannya? Kita kan di abad ke-7 nih. Kita di abad ke-7 kan? Islam, betul? Kalian di abad pertama kan? Oke? Kitabnya di abad keberapa? Keempat kan? Oke. Jadi dia pertama dong, masa di abad keempat? Anggap di abad kedua, Oke? Nama kitabnya apa? Nama kitabnya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tunjukkan datanya kalau ada Perjanjian Baru di abad kedua. Tunjukkan. Itu gua sekarang ya, kalau misalkan itu ada datanya namanya Perjanjian Baru, gua hari ini detik ini siap dilamar sama siapapun. Ayo. Yang penting cewek. Ini parah nih. Tenang. Tapi gini ya Abang, menurut Abang jangan tapi gini. Tunjukkan apa, Mas? Congor kau tunjukkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tentang sejarah nama kata Allah itu ada dalam Alkitab, itu ada juga peranan dari seorang kiai.
Udah nggak usah bawa-bawa kiai, nggak usah, nggak ada di situ, nggak ada. Itu Belanda yang bawa. Dan kemudian atas dasar tekanan itu. Nah, itu juga kami ngerti. Tapi sejarahnya kayak gitu. Dan untuk supaya kata Allah diganti dengan kata Elohim, perjuangkanlah di mau Elohim, mau Yothepape, mau Hahe, silakan pakai. Yang penting jangan ngambil istilah dalam Islam. Kalian mau Yothepape, mau Hahe, terus mau apalagi lah itu Adonai, bodoh amat. Santang menempuh jalur yang tepat ya. Jalur yang tepat itu mungkin di DPR dan di lembaga Alkitab Indonesia. Gini loh Bang, sebenarnya yang seharusnya berpikir itu orang Kristen, ya kan, sudah mengambil, kita pula yang disuruh untuk meluruskan. Nah, apakah Anda tidak sadar kalau seandainya tersematkan Tuhan umat Islam di sana, Anda salah sembah? Nah ini, apa nggak ada Anda nggak berpikir kalau salah sembah, gitu loh? Jangan-jangan Anda menyembah Tuhannya umat Islam. Nah, yang seharusnya sadar itu orang-orang gereja yang tahu itu sebenarnya salah. Kalau umat Islam sudah memproses itu, sudah sering mengajukan itu, Bang. Makanya ada perubahan-perubahan ilah jadi ilah. Nah, pada saat memakai kata ilah itu memang bahasa Arab ya, tetapi itu masih kata umum yang berarti Tuhan, yang bisa disematkan gelar Tuhan ini kepada siapapun. Nah, tentang kalau memakai kata Allah itu sudah jelas, selain Al-Quran secara resmi ditersematkan kata Allah itu tidak ada lagi. Itu Bang, makanya kita ini hadir itu mencerahkan supaya jemaat-jemaat jemaat gereja ya, yang selama ini tidak pernah tahu, cuma dikasih imani saja. Dengan adanya diskusi lintas agama ini, kita kasih tahu banyak kesalahan di dalam terjemahan LAI itu, banyak hal-hal yang perlu Anda ketahui. Nah, terima kasihlah sama Muslim, termasuk Bang Kian Santang 24 jam itu menyampaikan kebenaran itu, supaya Anda juga berakal, berpikir. Di sana banyak kesalahan yang harus Anda sadari, gitu loh Bang. Coba Bang beritakan. Ya, Kitab ya. Anda di abad keberapa Bang? Kita kan abad ke-7 nih, Islam kan abad ke-7, tapi sempurna Masya Allah dan asli dari Allah, dari Tuhan. Abad pertama, mana datanya kalau kitab kalian di abad pertama? Kalau merujuk pada perjanjian lama, Pak, malahan sebelum itu kalau perjanjian lama itu kitabnya apa namanya, Judaism. Oke lah, kalau kalian alas begitu. Kalau abad pertama tahun 80 itu kitab Matius Bang, yang ditemukan. Mana datanya? Enggak bisa, itulah. Saya hanya bisa berkata tanpa data untuk saat ini. Saya cari. Ini laptop saya banyak Pak. Saya cari Pak. Saya tanyakan kembali, kalau sudah ada datanya nanti saya tunjukkan ke Tuh, ada 3 tuh. Tinggal saya buka tuh. 1, 2, 3 tuh. Tinggal saya buka. Di mana Pak? Ayo, saya bukain Pak di sini. Ayo. Di mana? Nanti saya cari Bang. 2, 3 nih. Ini buat buka data. Ayo di mana? Sudah lupa datanya. Nanti dicari lagi. Kalau sudah ketemu nanti saya mau deket ku aing diceduhan banget nasi belagu baloho brokokok sia. Ketawa lagi lu. Gitu Bang. Nanti lagi. Saya mau dulu aja. Mau ke sekolah ini. Ya. Mending kabur. Tapi bukan kabur, kan sekolah. Udah kalau sini udah mau pukul 7 pagi. Oh ya udah. Tapi saya kasih 1 ke Bapak ya sebelum Bapak kabur. Saya mau nangis dulu. Ya, makasih ya. Makasih. Silakan udah turun. Makasih. Yo. Lagu Ayo Pei. Ini ada Umi siapa ini?
Febri. Umi Febri. Penonton tadi sampai 8 Kak. Syukuran jajak Allah. Agak ngelag Umi Umi. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam, Beni Arusid, Pay, Fajar, Bray, KBW pokoknya syukuran jazakallah kasihan kasetnya. Oh, tuh ciptaan Allah kan. Ini parah nih. Macet langsung kabur ya. Muter-muter, kalau di situ muter-muter mending langsung telak. Gitu tuh kan, enak tuh. Mana pasien namang? Kela, tadi rame, tadi dari semalam ini rame. Banyak pasien tapi bararenjol kabeh pasienna. Bararenjol kabeh. Bisa nggak debat sama Bang RK? Ayo bawa ke sini. Bawa ke sini si RK. Mau Bang RK ke, mau siapa ke, mau Bang Kuang ke, mau Bang Lades ke, babar di sini. KTV. Mumpung lagi selera ya. Tapi aneh loh, saya kalau sehari aja ya nggak ngebully Oten, demam, panas dingin. Tapi kalau udah ngebully, langsung semangat. Langsung semangat ya. Enak. Nyenyak tidur enak. Parah ini. Kayak Bang Blender itu. Semalam nggak ketemu Oten mungkin demam juga itu. Bagian, syukuran. Bagian siapa namanya ini? Wangian Kasturi. Kayaknya punya pabrik minyak. Minyak kasturi. Dari jam berapa itu? Saya live sampai 7 jam lebih. Gak saya potong. Bagian santangan dari sore ini. Ada Bang Zuma itu kan? Ya. Tadi awalnya saya berdua sama si siapa ya? Chris. Berdua. Penonton kan 1K lebih tuh saya berdua. Pada naik Bang Blender. Terus Uti Natali pada naik. Bang Juma terakhir naik. Enak kalau ngebully Oten itu enak loh. Rampes. Waalaikumsalam. Beda suara Muslim sama suara Oten. Suara Oten kan gini. Itu siapa? Di mana itu? Ayatnya. Muhammad dicunat. Tunjukkan ayatnya di mana? Begitu. Tapi kalau Muslim, coba kalian tunjukkan datanya di mana Yesus ketemu dengan Paulus. Itu Yesus asli atau bukan? Gitu kan? Sarana enak kan? Gitu. Coba kalau Oten, itu mana? Tunjukkan datanya. Sakit telinga guys. Parah nih. Itu pun kadang sinyalnya hilang pula itu. Sinyalnya kadang hilang timbul sinyalnya. Cempreng. Nyelekit ke ini. Tapi gini Bang Ken Santang, sekarang Oten tuh mulai tahu kita giniin tuh, ini dipanas-panasin biar naik. Tahu dia. Kalau dulu langsung naik semua ya kan. Kang, saya selalu siap Ibu Neana. Desmi Adita. Namanya Desmi Satria. Pengagum berarti guys. Pengagum Kian Akang ya. Pengagum Akang. Tuh, kalau Oten nama-namanya juga mencerminkan ajarannya. Kalau Oten.
Selamat pagi para penyembah germo. Pagi, selamat pagi Iya, para penyembah tai sapi. gimana? Penyembah tai sapi gimana? Ada Penyembah tai makanan. sapi. Aduh. Nonot Anak Yesus gimana udah bertiga-tiga dicium loh, belum? Allah germo. Nonot Yesus udah dicium Ayo belum? dong. Ah? Udah Ayo dicium belum dong. Nonot Encus hari ini? Apakah Bisa Anda nggak sudah sih menikmati diskusi? buritnya Encus? Hah? Apakah Anda Kok sudah panas? menikmati pantatnya Kok Encus hari ini? panas? Hah? Gua kan Udah ada menikmati? anak bertiga-tiga. Wah, itu kalau dipakai sama Allah miliaran kok garis tank dia germo. bunyinya uwuk uwuk uwuk. Gimana? Allah bisa jadi germo. Udah ini Kalau kalau satu orang gitu kan, Islam tai. langsung uwuk 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 Islam babi. uwuk 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 Islam uwuk gitu kontol. bunyinya tuh. Ih, dasar penyembah bangke, penyembah Tapi kayak gini bangke. nggak berani mukanya kayak apa ya? Lagi pada sarapan orang Islam itu harus ramah guys. Jangan sampai kayak orang Kristen ya. Maklum dari segi makanan aja mereka udah beda sama kita. Tai aja kotoran sama mereka pakai sarapan. Ih, parah. Ini parah nih. Tenang. Ngopi Kang, siap. Bang Rangga, peak nih kopinya. Habis. Ada ya manusia kayak gitu ya. Apa kan disuruh Tuhannya harus kayak gitu mereka itu. Tuhannya yang nyuruh itu. Ya kalau gini Bang, kalau memang yang diikuti itu anak Bunda Maria yang beneran yang diutus untuk Bani Israel, mulut orang Kristen tuh nggak kayak gitu kalau dia pengikut anak Bunda Maria ya kan. Tapi kalau mulutnya orang Kristen kayak gitu berarti ya pengikut siapa? Pengikut iblis lah. Res, woi. Molor sih ya. Udang woi. Iya, cari makanan Bang Kores. Bidadari. Wih, fotonya diganti bidadari pakai topi guys. Muslimah mah cantik-cantik ya. Beda sama cewek oten si Rasmi loh, si Rasmi. Mukanya itu petak. Burak. Petak mukanya. Ini parah nih. Tenang. Syukuran diajak ngomong. Saya kirim skincare ke si Rasmi. Kan bagus tuh, paling mahal kan skincare, bagus pakai. Ternyata nggak apa namanya ya? Nggak mempan. Nggak cocok, nggak mempan. Pas dilihat saya pakai kaca pembesar, lubang pori-porinya segede-gede jempol. Wah, itu harus ditambal pakai aspal dulu. Baru lecir, bagus. Segede jempol, lubang pori-porinya. Ih. Enak kalau udah ngebully oten loh, Masya Allah lah. Udah habis nih otennya, Ini oten bukan nih si Jesse ini. Wih. Oh, oten, itu Masya Allah, oten lagi gini. Apa? Oten, otentik, oten. Kristen? Oten, Kristen. Kok kayak suara perahu? Lagi di perahu? Katolik. Ah, nggak usah lah ke fisik lah, dah can jadi dewa ya. Oh iya masih belagung sia kawana wae mana? Si belagung si talo nyebut belagung. Sia beloho berokokok sia belagung sia diciduhan talo ente talo. Dasar sia teu nalipak maneh sia goblok sia. Belagung talo sia kok ini pencit sia kok aing. Belagung talo kau. Sia belagung sia penyembah manusia sia. Sia nu belagung mah. Sia penyembah manusia sia jelema terkutuk di kayu salib. Kan bae daripada nyebut patung. Sia mah hirup teh. Parah nih. Penting mah
Cuma batu hidup. Saya terkutuk, dikutuk di salib. Penting mah nggak nyembah batu. Ya, dasar baloho. Adanya orang Sunda ada eliteng, adanya. Pendatang, ini mah pendatang. Banyak kan banyak. Pendatang. Kan sudah Pantas sih orang kebenaran, Sunda Pak, ya. anjing bahasa lagu sih. Ceri sih goblok lain mikir sih. Ay nyengol resepnya, ay kasih ngomong. Ayo aing silih senggol sih. Sok atuh rek. Ayo sok sia open cam anjing. Lawan itu ka aing. Ayo sih open cam adek ku aing sih. Open cam sih ayo. Ya kalau secengesan sih lagu sih. Rek naon ngadek teh beh meh naon ngadek teh. Ya sia rek naon anjing nantang jaing. Bieu ngadek teh rek naon? Supaya naon ngadek teh sok tanya ye. Supaya musnah anjing sia kaleteng sia. Datu kudu dimusnahkeun ge bakal musnah ku Ini emang musnah. Syukur. Udah emang. Masyaallah jazakallah. 2000 musnahkeun. Tenang. Naon bahasana naon? Naon sia rek naon sia heuh. Sia aing nyaho di Cirata sia nya, di Cirata ku aing tang aya sora perahu aing nyaho. Resep ngabuli mah nya, ngabuli mah resepnya. Aing sia. Sia di Cirata atau di Jatiluhur sia ku aing. Ngabuli mah. Ayo bahasa sia lamun di Cirata di Jatiluhur sia. Bahasana naon ye? Naon sia maneh rek naon? Leuh. Ieu naros ya bahasana naon? Bahas naon sia rek naon jaing? Bahas. Ayo sia bahas naon jaing? Hah? Iya kan naros ya. Iya bahasana naon? Sekarang mau baik, tadi mah enggak baik anjing dasar blagung sia. Loh, da pandidinya ti payun, Pan. Aya mah kudu ngalayanan. Yo. Aku mah atuh teh heula. Jadi bager anjing. Hah? Da mah bager bisa, galak bisa ya mah. Ayo jaing galak sia, mending galak jaing ge. Jaing ulah bager. Galak sok, ke ka mana galak sok? Ayo sok, naon sia? Ayo sia di mana sia? Hah? Nepi kana ngimpi, galakna. Ngimpi. Kok ngimpi sih? Aya kiwari ngajak ke galakan. Mas di depan ieu nae, ulah kitu mang. Perbedaan mah biasa aya. Teu kudu bingung ku perbedaan. Gitu. Perbedaan agama, perbedaan paham itu biasa. Pendatang itu mah pae dia mah pendatang. Dah, iya orang Sunda apa namanya? Kapir asa nggak enak didengar kalau ada orang Sunda tapi kapir gitu. Iya, nggak enak. Perasaan nggak enak dengar. Kalau orang Jawa emang banyak, kalau orang Jawa banyak. Kayak si Unang. Ah iya bagian Bang Erwin nih si Unang. Sok. Pak Unang nggak nyambung. Pak Unang, pagi Pak Unang. Ya, selamat pagi. Pak Unang dari mana? Ada kian yang dicari hostnya memang dendam sama bagian santang ini memang ini. Oh ya sekarang kenapa pada nyari sih ya? Kalian itu pada apa namanya? Pada lihat muka saya itu pada ini ya kalian itu ya. Jadi gimana gitu ya? Ini parah nih. Tenang. Jangankan kayak gini, saya waktu itu kemarin ke rest area udah kebelet kan pengen BAB kan, saya lari kan nyari toilet kan, masuk lupa pintunya nggak ketutup, lupa, saya nggak hujan kan ya ngaden ya, ada yang lewat, lu ngehujat Tuhan gua ya, kok muka lu di pintuan gua, gua lagi ngeden, dimirip pintu, wah parah kata gua ini. Ini parah nih. Ada gue lagi ngaden itu teh lagi ngahujan, aing disangka ngehujat, mukanya dimirip-miripin sama Tuhannya katanya, kan gelo. Kian santang mana ini kian santang beneran atau bohongan? Beneran. Pak Unang sama Bang Erwin aja Pak Unang. Saya udah malas sama kasihan sudah tua takut mau lolok.
Erwin. Parah nih. Gigi lu takut merolok. Tenang. Pak Unang, udah Ya. sarapan Pak Unang? Udah. Sarapan apa? Bang Erwin. Rokok dulu. Erwin Erwani. Senot. Ada sedot. Belum sarapan Bentar Pak Unang, bentar. Sedot. Shalom. Salam sedot. Sedot kemana aja ih? Ya mah lain room sarapan, ya mah room kasurupan. Belum kesurupan. Sedot. Pak Unang belum mati. Ih, Pak Unang belum mati. Masih hidup. Ada doanya Main sedot. koma. sedot. Masih Sedot main kan dapat mujizat. room. Dapat mujizat dari Yesus. Sedot dikasih contekan sama Yesus, itu benar, Dot? Ya benar lah. Ini Tuhan yang sama yang belah lautan buat Nabi Ini Musa. serius nih, serius. Berarti Tuhan lu curang dong, lu ngasih contekan ke lu, jadi lu bisa lulus. Iya dia Tuhan juga kan curang sama Nabi Musa. Masa Nabi Firaun ditenggelamin? Berarti waktu boleh berarti bertanya, Dot? waktu bentar Pak Unang, waktu Tuhan lu bergulat sama Yakob itu curang kan? Nonotnya yang dihajar sama Tuhan lu kan? Nonotnya Yakob kan? Yan Santang bertanya, boleh Tuhan itu apa? Udah cicing heula saya teh ngajedog cicing heula. Nah ini Tuhan teh naon, Tuhan teh. Enggak cicing heula ngajedog heula cicing. Kenapa curang? Arti Tuhan teh naon? Berarti Tuhan lu emang curang ya? Tuhan itu apa? Sia teh cicing ku aing turunkeun heula sia. Ki aki nulus tunjung sia bangka waras sia bau taneuh. Sia. Capluk we sia. Curang ya Tuhan lu ya, Dot? Curang apa? Tuhan lu Dia Maha curang. Kuasa. Kenapa curang? Hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Kenapa kamu Bukan masalah bilang itunya, bukan masalah. Iya benar hanya satu Tuhan di dunia ini, betul, gua setuju. Cuma yang dituhankan sama lu kenapa curang? Harusnya kenapa kamu tanya? Kenapa si Sedot yang dikasih mujizat bukan kalian gitu? Lu dikasih mujizatnya apa aja sih sama Tuhan lu? Banyak. Apa aja? Aku nggak bisa sebutin satu-satu, ada di buku diary aku. Ada buku, udah ditulis di buku diari. Iyalah, kebanyakan. Dua aja, dua sebutin. Satu apa? Itu yang tadi. Ini parah nih. Apa? Tenang. Aku lupa. Kesurupan? Apa, Dot? Aku pernah dilemparin uang. Dilemparin uang. Iya. Waktu nggak punya uang sama sekali. Betul, gua Terus, ingat tiba-tiba- kemarin. Bentar, itu dulu dikupas. Gua tahu, gua saksi matanya betul. Lu dapat mujizat dilempari uang. Gua lihat waktu lu di Tanah Abang di gerbangnya, lu lagi jongkok kan gini gitu kan. Ini pakai topi kan, ada yang ngelemparin uang, yang jalan kaki, tung. Itu mujizat ya. Keren mujizat lu, gila. Si host bercanda. Ini gue serius nih. Serius, gua serius. Serius gua. Mujizat kedua apa? Dapat uang di ATM. Orang mabuk ninggalin uangnya di ATM. Orang mabuk. Itu mujizat itu. Iya. Kok bisa gitu sih? Kok bisa disebutin mujizat? Kehebatannya apa sih? Aku kan butuh uang tapi nggak butuh uang. Terus ada orang Butuh mabuk di uang, depan tapi ATM. nggak butuh uang. Lu lupa nyimpan Aku butuh otaknya uang lu. tapi aku butuh uang tapi nggak punya uang. Nah gitu, kalau gitu ngomongnya iya. Kalau lu tadi ngomongnya aku nggak butuh uang tapi butuh uang. Nah itu otak lu lupa nyimpen otak. Nah kalau itu gua percaya. Terus satu lagi yang di Amerika itu apa itu? Oh aku sakit perut.
kena kebanyakan minum Red Bull. Kerating deng. Terus tiba-tiba ada orang kasih aku air putih. Padahal aku nggak kenal. Ini ada kejanggalan. Ini gua kan di sini sebagai penyidik ya, sebagai penyidik yang terkemuka ya. Setelah gua telaah dari bahasa lu, yang tadi udah, yang pertama mujizat, kedua udah. Nah sekarang ketiga, lu sakit perut kebanyakan minum Red Bull, dapat mujizat dari Yesus. Datanglah seseorang ngasih air putih. Betul? Iya. Harusnya kalau lu sakit perut, harusnya yang datang itu bukan bawa air putih, bawa WC. Lari-lari ke lu, disimpan WC di situ, lu langsung jongkok di situ. Gitu itu baru benar. Bukan sakit air putih, doang. Apa hubungannya? Sakit perut itu bukan artinya mau ke WC, sakit doang, sakit mulut. Di mana-mana juga kalau sakit perut mah pengen modal setewan tohon. Misalnya lu minum racun terus sakit, bukan artinya lu mau ke WC, lu mau sakit aja. Aduh, sia teh belagu. Yang namanya sakit perut itu modal, pengen beol sia teh. Ya mungkin aku salah bahasa kali kan. Lu salah bahasa. Harus nurut sama gua sia teh belagu. Sok, bahasain yang benar. Perutku sakit gitulah kebanyakan Red Bull, apa namanya? Aku nggak tahu bahasa medisnya apa. Selimpilit apa disebutnya gua juga nggak ngerti deh. Mulas lamun bahasa Sunda, mulas itu. Ya udah itu. Masih banyak sih tapi ya udah gitu aja yang besarnya. Itu aja ya, itu mujizat ya. Iya. Aduh, kenapa tadi turunin Unang padahal aku mau nanya dia. Oh, ntar gua naikin lagi si Unang. Tadi ngeganggu. Nang, naik lagi Nang. Nah ini si Batu Batak. Jadi udah pik ya, lu dapat mujizat dari Yesus tuh nyoto. Jemaat biasa juga dapat mujizat tuh, keren Top markotop lu the best. Minum racun tapi belum dia ya Kang ya? Belum, minum Red Bull, baru Red Bull. Kan bukan racun kan. Red Bull juga itu racun loh. Lu masih suka mangkal nggak? Lu nanya siapa? Gua nanya lu. Mangkal gimana? Bukan kaum pelangi. Masih nggak? Ih. Jadi. Ngapain? Ini parah nih. Bang Santang nakal. Tenang. Bang Kian nakal. Pokoknya kena gigi uang kembali. Parah. Kena gigi kembali uangnya ya. Bila perlu ditambahin gitu. Aduh ya, sakit perut. Aduh Pak Ewin, ini lu sakit perut Pak Ewin. Nggak kuat By the way, itu Yahweh Elohim itu oknum yang sama nggak sih dengan Allah SWT? Beda. Oh beda. Tapi kok? Beda. Tapi kok Allah SWT ngeklaim mengutus nabi-nabinya si Elohim, Yahweh Elohim? Ya. Jadi siapa yang benar nih? Allah. Kok gitu? Kan duluan Yahweh Elohim. Ya duluan Allah. Allah udah di zaman Nabi Adam.
Ya itu kan kirim apa di kirimannya Yahweh Elohim. Di Islam itu dan Yahudi juga nggak kenal dengan nama Tuhan yang namanya Hahe, nggak kenal. Aku nggak perlu, yang penting Tuhannya Yahudi jauh lebih dulu yang menciptakan Adam. Berarti bukan Yesus ya? Bukan Yesus berarti. Kita ngomong nanti aja tentang Yesus. Berarti nggak kenal Yesus. Aku ngomong tentang Yahudi dengan Islam. Ini dimainin aja deh Bunda. Saya ngerokok dulu. Iya. Kita ngomong Yahudi dulu, Yahudi dan Islam dulu. Yahudi dan Islam. Iya, nggak usah bawa-bawa Kristen. Enggak. Yahudi dan Islam maksudnya Yahudi literasi mana, Islam yang mana, literasi Islam yang apa yang pakai? Literasi Islam kan adanya Al-Quran, hadis. Terus yang kamu bilang Yahudi itu literasi apa yang dipakai? Tuhannya Yahudi maksudku. Tuhannya Yahudi itu literasi apa yang kamu pakai? Oh, dia mungkin mau nunjukin bahasa Ibrani mungkin, Ukti. Iya mungkin. Kok bisa ada dua Tuhan yang mengirim nabi yang sama? Nggak masuk akal kan? Nggak ada dua Tuhan ngirim nabi yang sama, nggak ada. Al-Quran kan ini berdiri sendiri, nggak nyolong-nyolong kitab orang gitu loh. Ya, tapi jadi kan dari abad ke-6. Iya, Al-Quran memang abad ke-6 karena kan itu nabi penutup yang bawa. Memangnya masalahnya apa kalau nabi penutup bawa kitab? Tapi yang kan masalah itu kalau manusia lahir terus tiba-tiba jadi Tuhan, nabi-nabi udah lahir duluan. Satu-satunya nabi yang dikirim Allah SWT kan cuma Muhammad. Enggak. Nabi-nabi itu kirimnya Tuhannya Yahudi. Enggak kok, di Al-Quran enggak gitu. Al-Quran itu kan udah saya bilang ya, di Islam itu enggak nyolong kitab lain. Itu kan di abad ke-6. Kitabnya Al-Quran kan. Ini ya memang sedot WC nih, bagusnya Mamam Tai aja memang sedot WC nih. Orang ngomong aja enggak didengerin. Aku dengar. Semua nabi yang diutus Allah itu untuk menyembah Allah. Semua nabi yang Allah informasikan, kami mengenalnya itu dari Al-Quran. Kami nggak perlu nyolong kitab lain. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu Muslim. Mereka berserah diri kepada Allah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 131, 132. Bahkan kamu bilang Yahudi dari Hong Kong. Itu Yahudi yang mana lagi yang kamu bilang? Kalau di Islam, Al-Quran, Ibrahim dan Yakub itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 67. Mereka itu orang-orang Muslim berserah diri kepada Allah. Tuhannya Allah. Jadi jangan kok klaim-klaim itu Yahudi. Mana ada ceritanya Yahudi? Kucluk ini memang ini. Aku nggak bilang Abraham Yahudi, aku bilang apa mereka apa. Tadi kamu tadi bilang bahasnya Yahudi, Islam. Oke, sama Yahudi. Sekarang aku tanya itu nabi-nabi yang diutus Allah itu semua Muslim menyembah ke Allah. Ini kok malah bilang sekarang aku tanya dari Adam Adam, Abraham, Musa, Daud itu kisah originalnya dari mana? Pertama kali muncul di dunia ini dari mana? Dari buku yang mana? Dari buku yang mana? Jangan bilang Al-Quran, jangan bilang Al-Quran ya. Gini, nabi-nabi terdahulu ya, rasul yang diutus terdahulu kayak Nabi Musa gitu, itu kan diberikan kitab Taurat. Terus Nabi Isa diberikan Injil gitu kan. Nah itu ya semuanya itu ya mereka yang bawa. Nabi Musa yang bawa untuk kaumnya, Nabi Isa yang bawa untuk kaumnya. Kalau tanya yang mana, ya waktu itu ya buat kaumnya. Saya bukan kaumnya mereka, saya kaumnya Nabi Muhammad. Selesai kan, beres gitu loh. Yang aku tanya maksudnya dari agama mana originalnya muncul ini cerita-cerita ini? Dari ya, agama Yahudi. Udah dibilang loh, enggak, mereka bukan Yahudi. Mereka aku bilang kisah ini dari kitab suci ini. Kisahnya itu kalau Nabi Musa ya kisahnya dibawa Nabi Musa, kisahnya kitab Taurat. Kan Nabi Musa di mana? Ditulis dalam mana? Kitab agama apa? Kitab suci agama apa ditulis? Ya, agama Islam lah. Nabi Musa itu Islam pada zamannya. Sebelum Islam. Longor juga kau ini udah aku bilang. Semua nabi itu menyembah Allah. Islam agamanya. Mereka semua menyembah Tuhan. Iya, kamu nggak punya datanya. Jadi itu hanya klaim kosong. Loh enggak tuh, Nabi Musa di surat Yunus ayat 84. Dia adalah muslim berserah diri kepada Allah. Dia dapat wahyu untuk mengenal Allah. Bahkan di surat Toha ayat 14. Nabi Musa itu
dapat wahyu, Allah sendiri mengatakan, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dia tahu Tuhannya Allah, bukan Tuhan pagan. Ngerti gak sih? Surat Yunus ayat 4, dia muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Yang nyembah Allah itu ya Tuhannya ya orang Islam lah. Kucluk juga kau ini. Islam bisa nggak dipisahkan dari syahadat? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Oke, kapan Nabi Musa mengucapkan kalimat syahadat? Nabi Musa mengucapkan syahadat ya saat dia disuruh bersama-sama dengan kaumnya. Syahadatnya ya mengenal Allah. Ada datanya nggak? Ya ada lah di kitabnya Nabi Musa sendiri lah. Buktinya Nabi Musa aja perkataannya dapat wahyu dari Allah ada, menyembah Allah. Terus Nabi Musa itu utusan Allah. Surat Toha 14. Bunyinya apa? Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terus di surat Yunus ayat 84 di situ jelas. Nah, itu kan perkataan Allah, bukan perkataan Musa. Ya memang mana ada Al-Quran perkataan Nabi. Kok kucluk juga ini memang dari tadi kucluknya. Kau bilang kan syahadat di mana Musa kau bilang itu perkataan Allah bukan perkataan Nabi. Ya memang Al-Quran itu perkataan Allah. Beda dengan kau itu. Namanya pedoman hidup, katanya firman Tuhan. Isinya apa? Marilah kita memuaskan birahi. Itu kok. Ya mana ada kayak begitu kalau di Al-Quran. Al-Quran itu memang wahyu Allah, perkataan Allah. Gak ada kalau terima namanya itu perkataan Nabi, perkataan pengarang, informasi dari penyelidikan. Gak ada kalau di Al-Quran kayak gitu. Kau mau cari apa? Kau mau cari di Al-Quran apa? Kata-kata kayak apa? Marilah kita memuaskan gitu. Jawaban kamu gak menyentuh substansi pertanyaan saya. Saya juga memang gak mau menyentuh kamu. Jijik banget saya nyentuh-nyentuh kamu. Najis. Namanya juga sedot WC. Assalamualaikum. Tahu kali muka peta. Salon. Bang Dalbong. Iya ganas lah. Bang Dalbong mau ini mamam si sedot WC ini. Aku tak ngurus anakku mau sekolah. Baik. Gimana Pak Sedat-Sedat, kok Anda ini betul-betul mengamalkan Bible? Sedot WC. Sudah berapa tai abang makan? Saya kan nanya. Waktunya sarapan. Ya kan saya nanya. Waktunya sarapan ini. Iya, saya kan nanya. Pak, nggak ada. Tidak ada sunnah makan tai, adanya minum kencing kan? Ada di Bible. Makanya saya ini salut dengan saudara. Kok apa ya? Bible sekali Anda ini sedot WC. Makanya saya bertanya, sudah berapa banyak tai dimakan, Bang? Jorok gue lagi makan. Makan tai aja, Bang. Itu Bible mulu. Saya tanya saudaraku, sesuai dengan namamu saya salut. Saya bertanya, berapa tai hari ini kamu makan? Natali belum jawab anuku, jawab. Tunggu dulu. Sebenarnya dari tadi saya dibawa mendengarkan saudara. Bagaimana Anda memperdebatkan sesuatu yang tidak berdasar dari Anda? Yahudi dengan Islam, ketika kita berbicara esensial, konsep ketuhanan sama. Yang berbeda ini adalah yang tuyul-tuyul ini. Mau diapain konsep kalau ujung-ujungnya orang Yahudi juga masuk neraka kan? Ya karena dia menolak Yesus. Kok Yesus? Iya. Apakah mereka menerima Mesiasnya? Gini loh, itu kan. Bukankah kata Yesus mengatakan dengarkan tuyul? Bukankah Yesus mengatakan dengarkan yul? Bukankah Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Yahudi nggak percaya Yesus, Pak. Betul nggak? Halo, Iya Bang Dalbong, saya apalagi kalau kena gitin, aduh parah itu. Parah. Lanjut Bang. Makanya Pak, jangan kebanyakan makan tai. Ini yang terjadi. Kau seakan-akan Yudaism mewakili Yudaism untuk berdiskusi.
Kenapa Yudaism, Yahudi masuk neraka? Ini perkara penolakannya terhadap Yesus. Pembantaian yang mereka lakukan terhadap utusan Tuhan yang bernama Yesus, yang kau jadikan Tuhan. Hah? Kau bahas saja Tuhanmu. Dari pengajaran mana, siapa yang mengajari kalian menuhankan anak manusia? Itu yang kalian harus bahas. Bukan Tuhannya Yudaism. Orang Yahudi masuk neraka karena dia menolak itu. Menolak Yesus. Dia menolak Yesus. Dia juga menolak Nabi Isa. Jadi apa mereka menerima Yesus? Dia menolak Nabi Isa. Iya, menolak Nabi Isa. Apakah dia menerima Yesus? Yang anaknya Paulus ini. Jangankan Yesus, Paulus saja mereka penggal. Mau apa? Live Anda dibatasi karena berisi tema yang membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman karena muka Anda terlalu ganteng untuk open cam. Gue tutup cam dulu. Makanya tutup cam dulu. Tutup cam aja. Bagaimana Pak? Yahudi masuk neraka, apa penyebabnya? Karena dia menolak Yesus. Betul nggak Pak? Masih makan? Jangan lupa campur tai. Kecebong.